Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarudin dengan NIM 251051311006. Nama saya Puput Angrela dengan NIM 22105131200002. Saya Imadi Sumartana dengan NIM 251051311002. Saya Lutfi Nur Afifah dengan NIM 25105133200013. Jadi di sini saya akan membahas mengenai arti dari asam basa menurut teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat memberi proton H+, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton H+. Jadi fokusnya itu ada pada transfer proton ion H+. Sebagai contohnya itu ada di HCl bereaksi dengan air, kemudian membentuk ion hidronium yaitu H3O+, dan ion klorida HCl-. Di sini HCl bertindak sebagai asam karena memberikan H+, sedangkan H2O sebagai basa karena menerima H+. Jadi di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, jadi untuk bagian asamnya yaitu menurut Bronsted-Lowry ialah asam adalah yang mampu mendonorkan atau memberikan proton H. Ciri-cirinya yaitu memiliki kecenderungan melepaskan ion H+ dalam bereaksi. Ketika bereaksi dengan asam basa, asam berubah menjadi asam basa konjugasi. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian pada bagian ciri-ciri asam basa, bagian basa menurut Bronsted-Lowry ialah basa adalah zat yang mampu menerima proton H+. Ciri-cirinya memiliki kecenderungan yang mengikat atau menerima H+ dari asa. Ketika menerima proton, basa berubah menjadi asam konjugasi. Contohnya seperti ini. Dalam suatu reaksi asam basa, ada pasangan yang disebut pasangan asam basa konjugasi. Asam konjugasi adalah reaksi yang terbentuk ketika suatu basa menerima proton. Adapun juga basa konjugasi adalah reaksi yang terbentuk ketika suatu asam melepaskan proton. Berdasarkan reaksi tersebut, CH3COOH adalah asam karena dapat memberikan ion H+ kepada H2O. Sementara CH3COO- adalah basa karena menerima ion H+. Basa tersebut adalah basa konjugasi. Sementara H3O+ adalah asam konjugasi karena kelebihan ion H+ dibandingkan zat asalnya yaitu H2O. Pasangan CH3COOH adalah CH3COO- disebut pasangan asam basa konjugasi. Menurut Bronsted-Lowry, ciri utama asam adalah kemampuannya mendonorkan proton H+, sehingga zat ini cenderung melepaskan H+ dan berubah menjadi basa konjugasi setelah reaksi. Contohnya HCl dan CH3COOH yang menghasilkan Cl- atau CH3COO- sebagai basa konjugasi. Sementara itu, basa memiliki ciri mampu menerima proton, sehingga zat ini biasanya memiliki pasangan elektron bebas atau kecenderungan mengikat H+ dari asam. Kemudian berubah menjadi asam konjugasi seperti NH3 menjadi NH4+. Hubungan donor akseptor proton ini menunjukkan bahwa setiap reaksi asam basa selalu membentuk pasangan konjugasi yang saling berikatan. Teori Bronsted-Lowry memiliki
memiliki keterbatasan karena hanya menjelaskan reaksi asam basa yang melibatkan transfer proton sehingga tidak dapat menggambarkan reaksi tanpa H+. Tidak menjelaskan secara rinci pengaruh pelarut, tidak cocok untuk sistem padat atau gas tertentu, dan tidak mempertimbangkan faktor struktur serta energi molekul. Untuk mengatasi hal ini, digunakan teori Lewis sebagai reaksi tanpa proton tetap dapat dijelaskan. Teori Arrhenius dan teori pelarut untuk memahami perubahan sifat asam basa pada media berbeda, serta pendekatan kimia fisika seperti analisis pKa, stabilitas resonansi, dan energi ikatan untuk memperoleh gambar yang lebih lengkap mengenai kekuatan asam dan basa.